Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Celita Natasha Karini dengan NIM 210911220075 dari angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dari bagian tubuh manusia. Yang pertama itu dari regiotoraks. Jadi ini merupakan gambar dari dinding toraks pada bagian anterior. Di sini kita dapat melihat yang pertama itu ada musculus sternocleidomastoideus, yaitu yang di bagian sebelah sini. Kemudian pada bagian toraksnya kita bisa melihat ada musculus pectoralis minor dan juga fascia clavipectoralis di bagian sebelah sini. Kemudian ada musculus serratus anterior yang ada di bagian sebelah sini. Kemudian ada musculus latissimus dorsi, yaitu yang ini. Kemudian ada kemudian di sini ada musculus sternalis tapi tidak terlalu kelihatan. Kemudian juga ada musculus intercostalis external yang ada di sebelah sini. Kemudian kita bisa lihat pada bagian sini terdapat corpus sterni dan juga processus hypoideus. Lalu kita lihat di bagian, kemudian ada pada bagian anterior juga kita dapat melihat ada membrana intercostalis externa, yaitu yang di bagian sebelah sini. Kemudian ini adalah musculus intercostalis externi, yaitu yang ini. Kemudian ada musculus intercostalis externa, yaitu di bagian sebelah sini, dan musculus intercostalis internus yang ada di bagian sebelah sini. Lalu kita bisa melihat kita cari yang gambar lain lagi. Nah, ini dia. Kemudian ini masih pada bagian toraks anterior tapi pada bagian dalamnya. Kemudian kita bisa melihat di sini ada musculus transversus thoracis, yaitu yang ini. Lalu ada musculus intercostalis interna yang ini. Lalu ada musculus intercostalis intimus, yaitu di bagian sebelah sini. Lalu ini tadi corpus sterninya. Lalu di sini ada trigonum sternocostalum. Kemudian itu saja. Kita lihat pada bagian lainnya. Kemudian kita akan ke regio ekstremitas atas. Nah, pada bagian ekstremitas atas kita bisa lihat di sebelah sini ada musculus trapezius. Kemudian ini clavikula jika dilihat dari tapak luar. Kemudian ada acromion di sebelah sini dan juga ada musculus deltoideus. Kemudian ini adalah musculus biceps brachii. Kemudian ada fossa cubitalis di sebelah sini. Lalu ada musculus brachioordialis sebelah sini. Kemudian ada musculus flexor carpi radialis atau tendo yang ada di sebelah sini. Kemudian di bawah sini ada musculus triceps brachii dan juga ini tadi musculus serratus anterior dan juga ini adalah musculus pectoralis major. Kemudian ini juga ada musculus palmaris longus yang ada di ini.
kemudian ada musculus flexor digitorum superficialis, dan juga musculus flexor carpi ulnaris. Lalu pada bagian posterior kita bisa melihat ada musculus deltoideus dan juga musculus triceps brachii, caput longum dan juga caput lateral. Kemudian ada musculus brachioradialis dan musculus extensor carpi radialis longus. Kemudian kita bisa lihat di sini ada musculus flexor carpi ulnaris dan juga musculus extensor carpi ulnaris. Lalu kita lihat di sini pada bagian ini ada musculus extensor pollicis longus, ada musculus extensor indicis, kemudian ada musculus extensor digitorum. Oke, kemudian jadi ini adalah gambaran dari humerus dan juga scapula. Pada bagian sini kita bisa melihat adanya acromion dan juga ada clavicula. Ini adalah clavicula. Kemudian di sini ada processus coracoideus. Kemudian ini adalah margo superiornya dan ini adalah incisura scapulae. Kemudian ini margo medialis, ini margo lateralis. Kemudian di bawah sini ada angulus inferior, dan juga ada tuberculum infraglenoidale di sebelah sini. Ini adalah cavitas glenoidale. Kemudian ini tadi bagian kolum dari scapulanya. Ini adalah fossa subscapularis. Kemudian ini bisa kita lihat ada angulus acromialis. Lalu kita bisa melihat ada tuberculum major dan juga ada tuberculum minornya. Kemudian ini adalah sulcus intertubecularis. Kita juga bisa melihat ada crista tuberculi major dan juga minor. Lalu yang ini adalah kaput dari humerusnya atau kaput humeri. Ini tadi adalah tulang humerus. Lalu di sini bisa kita lihat ada tonjolan berupa tuberositas deltoidea. Lalu di sini ada crista supracondylaris medialis, yang ini bagian lateralisnya. Lalu di sini ada fossa coronoidea, fossa radialis, dan ada epicondylus lateralis. Kemudian ada trochlea humeri, dan juga ada epicondylus medialis. Kemudian ini humerus dan scapula tampak posterior. Kita bisa melihat tadi di sini ada acromion dan juga sini ada angulus acromalis. Ini tadi tuberculum majus dan juga ini adalah kaput humerinya. Nah, pada bagian belakang bisa kita lihat ada fossa supraspinata. Ini tadi angulus superiornya, yang ini angulus inferior. Kemudian ada spina scapula, ada kolum scapula, dan juga ada fossa infraspinata. Jadi yang ini supra, yang ini infra. Kemudian tadi ini adalah margo medialisnya dan ini margo lateralis. Kemudian di humerusnya kita bisa melihat ada kaput humeri, ada kolum anatomicum dan juga ada kolum chirurgicum. Kemudian ada tuberositas deltoidea dan juga ini tadi ada sulcus nervi radialis. Lalu kita bisa melihat ada fossa olecranii, bisa lihat di sebelah sini, dan juga ada trochlea humeri dan juga sulcus nervi ulnaris dan epicondylus medialis dan lateralis. Nah, kemudian ini adalah otot pada bagian ekstremitas atas.
Pertama kita bisa melihat di sini ada musculus pectoralis minor, yaitu yang ini. Kemudian ada musculus subscapularis, ada musculus coracobrachialis, yaitu yang ini. Ada musculus teres major dan juga musculus latissimus dorsi. Kemudian pada bagian sebelah sini kita bisa lihat ada musculus deltoideus dan juga ini adalah musculus pectoralis major. Lalu kita bisa melihat di sini ada musculus biceps brachii yang caput longum dan juga caput brief. Lalu kita bisa melihat di sini ada musculus brachialis. Kemudian ada musculus brachioradialis juga di sebelah sini. Lalu ada musculus pronator teres dan juga musculus flexor carpi radialis. Nah, kemudian di sebelah sini jadi musculus brachialisnya. Ini yang tampak posteriornya. Kita bisa melihat di sini ada musculus triceps brachii, caput longum lateral dan juga lateral. Ini caput longumnya, yang ini caput lateralnya. Kemudian ini tadi musculus teres minor, ini musculus infraspinatus dan ini musculus supraspinatus. Kemudian ini ada musculus teres major dan juga di sini ada musculus flexor carpi ulnaris. Di sini ada musculus extensor carpi radialis. Yang ini adalah musculus extensor carpi ulnaris. Dan ada musculus extensor digitorum dan musculus extensor carpi radialis brevis. Oke, kemudian kita ke ada tulang siku. Ini kita bisa lihat di sini ada humerus dan di sini ada radius dan juga ulna. Pada bagian humerus kita bisa melihat di sini ada fossa coronoidea. Ini adalah crista supracondylaris medialis. Yang ini yang lateralis. Kemudian kita bisa lihat ada condylus medialis dan juga lateralis. Kemudian ada capitulum humeri dan juga ada trochlea humeri dan ada processus coronoideus. Kemudian ini pada bagian radius kita bisa lihat ada caput radii, column radii dan tuberositas radii. Kemudian kita juga bisa melihat incisura radialis dan ada pada bagian ulna bisa dilihat ada tuberositas ulnae. Kemudian ini tadi bila dia ada di posisi ekstensi, tadi ada epicondylus lateralis, capitulum humeri, caput radii, column radii dan tuberositas radii. Nah, ini dia pada bagian lengan bawah. Kita bisa melihat ada radius dan juga ada ulna. Pada bagian radius kita bisa lihat ada caput radii, column radii, tuberositas radii, ada facies anterior, juga ada margo anterior dan ada margo interosseus. Kemudian di sini ada processus styloideus radii. Oke, kemudian kita lihat lagi ini pada bagian radius dan ulna kanan. Pada bagian ulna lagi. Kita bisa melihat di sini kita lihat ada olecranon dan ini adalah incisura trochlearis dan ini adalah incisura radialis. Kemudian kita bisa melihat ada tuberositas ulna dan yang ini adalah chorda obliqua. Kemudian ini adalah facies anterior dari ulna dan ini adalah margo anterior, ini margo interosseus dan yang ini adalah processus styloideus ulna. Oke, kemudian
Nah, ini dia adalah otot. Di sini kita bisa melihat ada musculus supinator yang ini, kemudian ada musculus pronator teres dan ada musculus pronator quadratus. Ini ada lagi. Nah, ini kita bisa lihat ada musculus extensor carpii radialis longus, kemudian ada musculus extensor carpi radialis brevis, lalu ada musculus extensor carpi urnalis. Yang ini merupakan musculus extensor digitorum, dan yang ini adalah musculus extensor digiti minimi. Lalu ini adalah musculus abductor pollicis longus, yang ini adalah musculus extensor pollicis brevis, dan yang ini adalah musculus extensor pollicis longum. Ini ada musculus extensor indicis. Lalu di bagian sini bisa lihat ada musculus extensor indicis yang tadi. Kemudian ada musculus extensor digitorum dan musculus extensor digiti minimi. Oke, kita lanjut. Ini tadi ada pada bagian flexor. Ini ada musculus carpi urnalis. Ini adalah musculus palmaris longus, dan juga ini adalah musculus flexor carpi radialis. Lalu, pada bagian tulang dan juga pergelangan tangan kita bisa melihat ini adalah bagian dari palmar. Yang ini adalah palang distal, palang medial, palang proksimal, dan juga ini ada os metakarpal dan juga os karpal. Lalu kita bisa melihat pada bagian di sebelah sini. Nah, ini merupakan humulus osis hamati. Yang ini adalah os hamatum, yang ini adalah os capitatum, yang ini adalah os pisiform, yang ini adalah os triquetrum, dan ini adalah os lunatum. Yang ini adalah os scapoideum, dan ini adalah tuberculum osis scapoidi, dan yang ini adalah os trapezium. Jadi ini merupakan bagian dari os karpal. Kemudian kita lanjut ke regio selanjutnya, yaitu regio abdomen. Mana ya abdomen? Abdomen. Nah, ini dia pada tampak luar kita bisa melihat ada musculus rectus abdominis yang ini. Kemudian ada spina iliaca anterior superior, lalu ada musculus obliquus externus. Kemudian di sini adalah linea alba, ini linea semolunaris, ini adalah umbilicus, dan ini adalah crista iliaca. Oke, kita ke yang lain lagi. Nah, ini adalah susunan tulang di abdomen. Tadi ini adalah yang bagian toraks. Kita bisa melihat ada corpus terne per bagian toraks, dan juga ada processus sipoideus, dan ini adalah tulang-tulang kosta. Lalu kita bisa melihat di sini ada tuberositas iliaca, yang ini adalah crista iliaca, yang ini adalah ala osis ilii. Kemudian di sini ada incisura ischiadica major. Kemudian ada linea arcuata. Di sini adalah spina ischiadica, dan ini adalah incisura ischiadica. Yang ini adalah trochanter major. Kemudian yang ini adalah pecten osis pubis, yang ini adalah symphysis pubis. Ini tadi ada crista iliaca. Kemudian ini tadi abdomen. Lalu kita bisa melihat sebenarnya ini bagian dari pelvis. Oke, kita next aja. Nah, ini dia adalah pembagian regio dari bidang abdomen. Jadi kita bisa lihat abdomen itu bisa dibagi menjadi
4 regio dan juga 9 regio. Untuk 4 regionya itu ada kuadran kanan atas, kanan bawah, dan kiri bawah. Lalu untuk pembagian yang 9, yang pertama itu ada regio epigastrika. Ini dia di bagian sini. Ini kemudian ada regio hipokondria dextra dan ada regio hipokondria sinistra. Lalu di sini ada regio umbilicalis dan ini adalah regio lateralis dextra dan ini adalah regio lateralis sinistra. Kemudian di bagian sini merupakan regio immunialis dextra, yang ini adalah regio pubica dan juga ada regio immunalis sinistra. Lalu ini dia abdomen. Pada bagian abdomen kita bisa lihat tadi ada musculus externus abdominis, yang pars muscularis dan pars aponeurotica. Kemudian ini adalah linea alba, ini ada tela subcutanea, kemudian ada fascia abdominalis superficialis laminalis profunda sebelah sini. Lalu ini dia, ini abdomen anterior, kita bisa lihat. Ini ada musculus obliquus internus, yang ini adalah intersectio tendinea, yang ini adalah musculus rectus abdominis, yang ini adalah linea alba, yang ini adalah musculus obliquus externus, yang ini. Kemudian ada aponeurosis musculo obliqui externi abdominis. Lalu ini ada musculus obliquus internus abdominis. Di bagian sini ada spina iliaca anterior superior atau SIAS. Yang ini adalah ligamen linguinale. Yang ini merupakan musculus cremaster. Kemudian ini dia. Ini pada bagian potongan dalamnya kita bisa melihat ada fascia transversalis yang ini. Kemudian ada musculus transversus abdominis. Ini tadi linea alba, ini musculus obliquus externus, ini musculus rectus abdominis. Dan juga di sini ada aponeurosis musculus obliqui externi abdominis. Lalu ini adalah musculus internus abdominis, yang ini musculus transversus abdominis. Ini adalah linea arcuata dan juga kemudian ini dia bila tampak dari posterolateral. Di sini ada musculus latissimus dorsi. Ini adalah musculus externus abdominis, yang ini. Kemudian di sini adalah fascia thoracolumbalis pada bagian lapisan posterior. Kemudian ada crista iliaca dan juga bagian-bagian lainnya. Ini ada musculus obliquus internus abdominis, yang ini musculus transversus abdominis aponeurosis. Kemudian yang ini adalah musculus obliquus externus abdominis, yang ini musculus serrator posterior inferior, yang ini adalah musculus latissimus dorsi. Kemudian yang ini adalah bagian regio dari pelvis. Kita bisa lihat di sini ada tadi spina iliaca, di sini ada umbilicus, ada crista iliaca, ada tuberculum pubicum, ada ligamentum inguinale. Kemudian ini adalah pada bagian penisnya juga, ada gland penis, ada corpus penis, scrotum. Kemudian ini dia
Ini merupakan tulang dari pelvis. Kita bisa melihat di sini ada promontorium, di sini ada tuberositas iliaca, di sini ada processus costalis dari vertebra lumbalis. Kemudian di sini ada crista iliaca, di sini ada spina iliaca, ini crista iliaca, ini spina iliaca. Ini adalah spina iliaca anterior superior atasias, yang ini adalah spina iliaca anterior inferior. Kemudian di sini ada mentia iliopubica. Lalu kita bisa melihat ada ramus superior ossis pubis. Kemudian di sini adalah foramen obturatum. Lalu ada tuberculum pubicum dan juga ada ramus inferior ossis pubis. Lalu kita bisa melihat ada os coccygeus, os sacrum. Lalu di sini ada pecten ossis pubis, di sini ada incisura ischiadica minor, ini ada spina ischiadica, ini linea arcuata, ini ala ossis ilii, ini crista iliaca. Kemudian ada trochanter mayor dan juga ini ada symphysis pubica. Kemudian ini adalah trochanter minor. Kemudian yang ini adalah arcus pubicus dan ini adalah ligamentum arcuatum pubis. Oke, kemudian ini adalah gambaran pelvis dari wanita. Ini ada symphysis pubis tadi, ada spina ischiadica, ada promontorium. Ini dia. Ada ligamentum iliolumbale, ada crista iliaca, ada ligamentum supraspinale, ada spina iliaca posterior superior, dan ini adalah ligamentum sacroiliaca posterior. Kemudian ada foramina sacroiliaca posterior. Kemudian ada foramen ischiadicum maius. Lalu ada ligamentum sacrospinale, ligamentum sacrotuberale, dan juga ini adalah foramen ischiadicum minus. Kemudian ini ada ligamentum sacrococcygeum posterius bagian profundum dan juga superficial. Ini tadi tampak posterior, yang ini tampak anterior. Oke, kemudian ini dia, kita ke bagian sini. Tadi ini ada fascia dari symphysialis, kemudian ini adalah membran obturatoria, yang ini adalah pecten ossis pubis. Lalu ada ramus superior ossis pubis, kemudian ada canalis obturatorius, lalu ada promontorium, ini ada foramen ischiadicum maius, yang ini foramen ischiadicum minus, ini os coccygeus. Oke, kemudian kita ke ekstremitas bawah. Ini dia, pada bagian anterior kita bisa melihat ada spina iliaca anterior superior. Lalu ada di sini musculus tensor fascia lateral, kemudian ada musculus sartorius, ada musculus vastus medialis, kemudian ada musculus rectus femoris, ada musculus vastus lateralis, yang ini adalah musculus rector femoris. Lalu ada musculus quadriceps femoris, dan juga ini ada patella, ada ligamentum patella, tuberositas tibia, kemudian ada musculus fibularis, ada musculus tibialis anterior, dan juga yang lain-lainnya. Nih pada bagian belakang tampak posterior kita bisa melihat ada musculus gluteus medius dan juga musculus gluteus maximus. Lalu ini adalah sulcus glutealis, kemudian ada tractus iliotibialis, ini adalah musculus semitendineus, dan ini adalah musculus abductor magnus, yang ini adalah musculus gracilis, yang ini adalah musculus biceps femoris caput longum dan juga caput
brevis. Kemudian ini ada fossa popltea. Ini adalah musculus gastrocnemius, ada caput medial dan juga caput lateral dan yang lain-lainnya. Kemudian nah, ini adalah bagian sendi dari panggul. Ini dia humerus maksud saya femur. Pada bagian femur, tampak anteriornya kita bisa melihat ada trochanter major, di sini ada kolum, di sini ada caput osis femoris, kemudian di sini adalah fovea capitis osis femoris. Ini tadi kolom osis femorisnya, dan ini adalah trochanter minor, dan juga ini adalah linea intertrochanterica. Kemudian ada corpus osis femoralis. Dan kita bisa lihat pada tampak posteriornya, ini tadi trochanter majornya, ini adalah fossa trochanterica. Lalu ini adalah tuberculum quadratum, dan ini adalah crista intrathoracantherica. Kemudian ini adalah kolom dari osis femoris. Ini ada trochanter minor. Lalu kita bisa melihat di sini adalah linea aspera pada bagian labium, dan juga ada medial labium lateral. Kemudian di sini ada foramen nutritium, dan juga ini adalah corpus dari osis femoris. Kemudian ini adalah fascia popltea. Kemudian di sini ada linea supracondylaris lateralis. Yang ini adalah linea supracondylus medialis. Kemudian ada tuberculum adductorium. Kemudian ada epicondylus lateralis, ada epicondylus medialis, dan condylus lateralis dan medialis. Yang ini adalah fossa intracondylus. Kemudian apa lagi ya? Lalu ini adalah muskulusnya. Yang pertama ada tampak anteriornya, di sini ada musculus iliacus. Yang ini adalah musculus vas, yang ini adalah musculus gluteus medius. Kemudian ada ligamen inguinal. Lalu di sini ada tuberculum pubicum, di sini ada musculus tensor fascia latae. Kemudian adalah musculus pectineus, yang ini adalah musculus adductor longus, yang ini adalah musculus gracilis, musculus sartorius, musculus rector femoris, musculus vastus lateralis. Kemudian ada musculus vastus medialis, yang ini adalah tractus iliotibialis, yang ini adalah musculus rectus femoris pada bagian tendo. Ini tadi patella, ini adalah ligamen patella, ini musculus sartorius tendo yang bagian tendo. Ini ada tuberositas tibiae. Lalu pada bagian apa lagi ya? Ya tadi sama aja sih. Nah, ini dia tampak lateralnya. Kita bisa lihat di sini ada musculus gluteus maximus, yang ini adalah musculus tensor fascia latae, yang ini adalah musculus sartorius. Ini tadi spina iliaca anterior superior, lalu ini ada crista iliaca, ini adalah musculus obliquus external abdominis. Ini tadi adalah musculus factus laterali, yang ini adalah tractus iliotibialis, yang ini adalah musculus biceps femoris, caput longum, dan juga caput brevis. Kemudian di sini adalah musculus semimembranus, kemudian di sini ada musculus plantaris, yang ini adalah musculus gastrocnemius caput lateral. Yang ini adalah patella tadi, yang ini adalah musculus extensor digitorum longus. Ini adalah musculus tibialis anterior. Nah, ini dia pada bagian posterior sama aja sebenarnya. Ini kita bisa lihat ada musculus semitendoneus, ada musculus quadratus femoris, kemudian ada
musculus biceps femoris caput longum, yang ini musculus adductor minimus. Kemudian ada musculus semimembranous, ada tractus iliotibialis, ada musculus gracilis, ada musculus biceps femoris caput brevis, yang ini caput longum. Kemudian ada musculus semitendoneus, lalu ada musculus plantaris, ada musculus gastrocnemius caput medial, dan juga ada caput lateralnya. Yang ini adalah musculus sartorius, ini musculus popliteus, dan ini adalah musculus soleus. Baik, kemudian kita ke ini dia tibia dan fibula. Ini dia tampak anterior dan juga tampak posterior. Kita bisa lihat di sini adalah fibula dan yang ini adalah tibianya. Pada fibula kita bisa lihat di sini ada apex capitis fibulae, yang ini adalah caput fibula, yang ini colum, yang ini adalah fascia lateralis, ini margo anterior, margo interosseus. Kemudian adalah fascia medialis, yang ini merupakan malleolus lateralis, yang ini adalah fascia articularis malleoli medialis. Kemudian di tibia kita bisa melihat di sini ada tuberculum intercondylare dan juga tuberculum ini yang medial, yang ini lateral, kemudian digabung jadi ementia intercondylaris. Di sini ada insersio tractus iliotibialis, kemudian di sini ada linea obliqua, di sini ada tuberositas tibia, yang ini adalah fascies lateralis, ini margo anterior, ini margo interosseus, yang ini fascies medialis. Kemudian di sini kita bisa melihat ada malleolus medialisnya, dan ini adalah fascies dari articularis inferior. Oke, kemudian ini dia bisa lihat di sini ada musculus gastrocnemius caput lateral, yang ini adalah musculus tibialis anterior, ini adalah musculus extensor digitorum longus. Kemudian ada musculus peroneus longus dan juga tendonya. Kemudian ada musculus extensor digitorum longus yang tendo. Kemudian ada musculus extensor digitorum brevis, ada musculus extensor hallucis longus, kemudian ada musculus extensor digitorum longus, dan yang lain-lain. Nah, ini pada bagian os karpalnya bisa dilihat ada os digitorum palang, ada os metakarpal, ada os yang ini, ada os cuboideum, ada calcaneus di sebelah sini, ada os naviculari, dan yang lain. Kemudian kita ke vaskularisasi dan inervasi dari sistem muskuloskeletal. Jadi kita pada bagian paling atas, dia pada bagian kepala. Kita bisa melihat di sini ada arteri dari temporalis media, arteri dan vena temporalis media. Kemudian di sini ada arteri zygomatica orbitalis. Kemudian di sini ada arteri dan juga vena dari transversa fasciae. Kemudian di sini ada arteri dan vena supraorbitalis. Kemudian di sini ada vena nasofrontalis, yang ini adalah arteri dan vena dorsalis nasi. Yang ini adalah arteri dan juga vena dari angularis. Yang ini adalah arteri dan vena dari zygomatica facialis. Kemudian ada vena embracea parietalis. Kemudian di sini ada arteri dan vena occipitalis, yang ini adalah arteri dan vena auricularis posterior, yang ini adalah vena jugularis externa. Ini adalah vena jugularis interna. Ini arteri maksud saya. Ini arteri jugularis interna. Kemudian di sini ada arteri carotis interna. Kemudian di sini ada arteri carotis eksterna. Lalu sini ada arteri dan vena facialis.
Ini tadi adalah arteri dan vena angularis. Kemudian ini adalah arteri dan vena infraorbitalis. Oke, kita lanjut ke bagian, ini dia. Ini pada bagian sini kita bisa melihat ada vena dari retromandibularis, yang ini ada vena jugularis interna, ada vena jugularis externa, di sini adalah vena jugularis anterior, di sini ada vena communicantes, di sini ada nervus auricularis magnus. Kemudian di sini adalah rami dari nervus transversus coli. Kemudian di sini ada vena thyroidea media. Kemudian ada arteri carotis communis yang ini. Kemudian ada vena jugularis interna, ada arteri dan juga vena thyroidea superior. Lalu ada arteri carotis externa dan yang lain-lain. Jika bisa dilihat di sini ada nervus accessorius, kemudian ada vena jugularis externa, di sini adalah nervus auricularis magnus, ini adalah nervus occipitalis minor, ini adalah vena auricularis posterior, ini adalah vena retromandibularis, ini adalah vena facialis, ini adalah vena facialis communis, yang ini adalah nervus supraclavicularis. Kemudian lagi ya, di sini adalah nervus vagus, ini adalah arteri dan vena subclavia. Kemudian adalah arteri suprascapularis, arteri dorsalis scapula. Kemudian adalah nervus phrenicus, lalu ada nervus cervicalis, kemudian ada yang lain-lainnya. Kemudian bukan yang ini teman-teman. Nah, ini adalah vena pada dinding toraks. Kita bisa lihat ada vena brachiocephalica sinistra, ini adalah vena brachiocephalica destra. Lalu ada vena intercostalis superior dextra, ada vena cava superior, ada vena intercostalis posterior, ada vena hemizygos accessoria, ada vena thoracica interna, lalu ada vena azygos, yang ini hemiazygos, yang ini vena intercostalis anterior, yang ini adalah vena perforantes anterior, yang ini adalah vena epigastria superior. Oke, lalu kita lihat di sini tadi ada nervus phrenicus sinistra, yang ini adalah nervus dari laryngeus recurrens, ini adalah arteri carotis communis, ini adalah nervus phrenicus dextra, lalu ada nervus vagus, ada arteri thoracica interna, lalu di sini ada vena cava superior, lalu di sini ada nervus laryngeus recurrens sinistra. Lalu di sini ada apa lagi ya? Di situ aja. Lalu kita lanjut ke vaskularisasi dari abdomen. Nah, ini dia perbaikan abdomen. Kita bisa lihat ada di sini arteri circumflexa iliaca profunda ramus ascendens. Kemudian ada arteri epigastrica superficialis, kemudian ada arteri femoralis, kemudian ada arteri testicularis, arteri charismatica, dan arteri ductus deferentis di tuniculus spermaticus. Ini adalah arteri epigastrica inferior, yang ini adalah arteri epigastrica superficialis, yang ini adalah arteri femoralis, yang ini adalah arteri pudenda externa rami inguinalis. Kemudian ada arteri epigastrica inferior, ini adalah arteri epigastrica superior, dan juga nih yang lainnya ada arteri thoracoldorsalis, ini adalah arteri subscapularis, yang ini adalah arteri thoracica lateralis, ini adalah arteri thoracica interna, ini adalah arteri subclavia, ini adalah arteri axillaris.
dan yang lain-lain. Nah, kemudian di bagian venanya ada vena subclavia, ada vena axillaris, vena cephalica. Ini adalah vena jugularis eksterna, interna, dan anterior. Ada vena thoracica lateralis, ada vena intercostale, ada vena thoracica interna, ada vena musculophrenicae. Kemudian ada vena epigastrica superiores, ada vena thoracoepigastrica, ada vena axillaris, vena cephalica, ada vena thoracica lateralis, kemudian ada vena thoracoepigastrica, ada vena thoracoepigastrica juga di sini, ada vena epigastrica superficialis, ada vena pudenda externa, ada vena subvena magna, lalu ada vena femoralis, kemudian ada plexus pampidiformis, vena dorsalis profunda penis, dan juga ada vena superficialis penis. Kemudian di sini ada kemudian kita ke ini lagi ya, vaskularisasi di ini dia di tangan. Ini kita bisa lihat di sini ada vena thoracochromialis, kemudian ada nervus cutaneus brachii medialis, ada nervus intercostobrachialis, kemudian ada nervus cutaneus brachii lateralis superior, kemudian ada vena cephalica, lalu ada nervus cutaneus brachii lateralis inferior, ada nervus cutaneus antebrachii posterior, dan juga sini ada vena cephalica accessoria. Ini adalah vena basilica. Kemudian ada nervus cutaneus antebrachii lateralis, yang ini adalah vena mediana. Ini vena mediana cubiti, yang ini vena mediana antebrachii. Ini ada vena cephalica, vena basilica. Lalu di sini ada nervus cutaneus antebrachii posterior, nervus cutaneus brachii lateralis inferior, ini nervus cutaneus brachii posterior, nervus cutaneus brachii lateralis superior, dan lain-lain. Nah, ini tadi yang ada vena cephalica, ada vena basilica, kemudian di sini ada vena perforantes. Kemudian ini adalah vena mediana intermedia antebrachii. Kemudian di sini ada vena intercapitularis, yang ini adalah ramus palmaris nervi ulnari. Kemudian adalah ramus dorsalis nervi ulnari, dan ini itu aja sih. Ini belum. Nah, ini dia yang arterinya. Jadi ada arteri transversa cervicis coli, ada arteri suprascapularis, ada arteri subclavia, arteri vertebralis, arteri thoracica interna, arteri thoracica superior, dan yang lain-lain. Nah, kemudian di sini ada arteri thoraco-dorsalis, arteri circumflexa scapula, arteri subscapularis. Ini adalah arteri profunda brachii, arteri brachialis, arteri colateralis radialis, arteri colateralis medialis, arteri colateralis superior, yang ini inferior. Ini adalah arteri recurrens radialis, ini adalah arteri interosseous recurrens. Oke, ini adalah arteri ulnaris dan juga arteri radialis. Ini ciri-ciri tangan bisa lihat. Ada arteri radialis, Ini adalah arteri digitalis palmaris properiae. Kemudian kita ke ekstremitas bawah. Di ekstremitas bawah ada ramus cutaneus lateralis nervus subcostalis, kemudian ada vena epigastrica superficialis, ada vena femoralis, ada vena pudenda externa, ada vena sapena accessoria, ada nervus cutaneus femoris lateralis, kemudian ada ramus infrapatellaris, nervus papeneus, kemudian ada vena sapena magna, ada nervus peroneus,
superficialis, ada nervus cutaneus dorsalis medialis, yang ini intermedius, ada nervus digitalis dorsalis pedis, dan yang lain. Ini tampak posteriornya, kita bisa lihat ada nervus cutaneus femoris lateral, kemudian ada nervus cutaneus femoris posterior, dan ini adalah rami dari cutane anterior nervus femoralis. Ini adalah nervus cutaneus perforans, ada nervus columnae medii, ada ramus cutaneus lateralis, nervus iliopagastricus, kemudian ada nervus cutaneus sorae medialis, ada nervus soralis, yang ini adalah rami calcaneae lateralis nervus soralis, ini adalah nervus plantaris medialis dan nervus plantaris medialis. Kemudian lagi ya, oke, kita lihat di sini. Nah, ini adalah arteri dan saraf pada paha juga. Di sini adalah arteri glutea superior. Yang ini adalah arteri glutea inferior, nervus gluteus inferior. Kemudian ada arteri circumflexa femoris medialis. Lalu ada arteri dan juga vena poplitea. Di sini ada nervus tibialis, ada arteri perforans, kemudian ada vena sapena parva, ini adalah arteri superior lateralis genus, dan yang lain-lain. Nah, dia saraf pada panggul dan juga bokong. Ini tadi ada nervus gluteus superior, lalu ada nervus gluteus inferior, lalu ada nervus obturatorius internus, cabang dari musculus gemellus superior. Kemudian ada nervus pudendus, lalu ada musculus cutaneus perforans, ini adalah musculus rectalis, ini adalah musculus dorsalis penis, yang ini nervus, kok musculus sih, nervus ya teman-teman. Yang ini adalah nervus musculi quadrati femoris, dan kemudian kita apa lagi ya? Ntar ya teman-teman, kita cari dulu apa ini. Nah, ini dia. Kemudian kita bisa lihat ada nervus dari tibialis. Ini adalah nervus tibialis. Lalu ada nervus peroneus communis, ada nervus cutaneus sorae lateralis, lalu ada nervus interosseus cruris, ada nervus soralis, kemudian ada ini dia nervus digitalis plantaris proprii, ini adalah nervus digitalis plantaris communis. Yang ini ada nervus plantaris medialis, kemudian ada nervus tibialis, ada nervus plantaris lateralis. Ini ada ramus superficialis, ada ramus profundus, kemudian ada nervus digitalis plantaris proprii. Nah, kemudian nervus pivalis communis peroneus. Kemudian di sini kita bisa lihat ada nervus cutaneus dorsalis medialis, ada nervus cutaneus dorsalis intermedius. Lalu di sini adalah nervus digitalis dorsalis pedis, yang ini adalah nervus cutaneus dorsalis lateralis.
Nah, di sini ada nervus peroneus, yang ini nervus peroneus varus profundus. Cabang lateral, yang ini cabang medial. Ini bentuk arterinya, ada arteri tarsalis lateralis, yang ini adalah arteri aquata. Ini ada arteri plantaris profundus, kemudian ada arteri digitalis dorsalis, ada rami perforantes yang merupakan percabangan dari arteri metatarsalis plantaris, lalu ada rami perforantes, lalu ada arteri tarsalis lateralis, ada arteri tarsalis medialis, ada arteri dorsalis pedis. Kemudian untuk tampak plantarnya kita lihat ada arteri digitalis plantaris propriae, ada arteris digitalis plantaris communis, ada rami perforantes, kemudian di sini ada arteri plantaris profunda, di sini adalah arteri plantaris lateralis. Kemudian di sini ada rami perforantes posteriores ke Oke, baik, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.